Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan berbagi kisah tentang sejarah haji dari masa Nabi Ibrahim alaihi salam hingga sejarah haji di Indonesia oleh tokoh ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik maupun secara finansial. Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang dilakukan oleh umat Islam ke kota suci Mekkah, Arab Saudi, untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan melakukan beberapa ibadah lainnya. Sejarah haji dimulai dari masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat Ka'bah sebagai tempat ibadah yang dikunjungi oleh umat manusia. Ka'bah merupakan bangunan suci yang terletak di kota suci Mekkah, Arab Saudi. Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail, sebagai tanda ketaatan dan juga pengorbanan. Namun, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai korban. Karena itu, haji juga diartikan sebagai pengorbanan. Sedangkan di Indonesia, perjalanan ibadah haji telah dilakukan sejak lebih dari ratusan tahun lalu. Menurut peneliti asal Belanda, yaitu Martin van Brunesen, dalam artikelnya yaitu Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci, orang Nusantara yang naik haji mengatakan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah orang Nusantara yang berhaji berkisar antara 10 dan 20% dari seluruh jamaah haji. Bahkan, pada dasawarsa 1920-an, sekitar 40% dari seluruh haji berasal dari Indonesia. Masih menurut Martin, orang Indonesia yang tinggal bertahun-tahun dan menetap di Mekah, yang umumnya digunakan untuk menuntut ilmu agama, juga pada zaman itu mencapai jumlah yang cukup banyak. Sekurang-kurangnya sejak tahun 1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Mekah setelah bahasa Arab. Padahal saat itu orang Nusantara untuk berhaji memerlukan waktu yang lama dan perjalanan laut yang membahayakan. Pada artikel yang sama, Martin juga mengatakan sebelum ada kapal api, perjalanan haji tentu saja harus dilakukan dengan menggunakan perahu layar yang sangat bergantung kepada musim. Kemudian, para haji juga menumpang pada kapal dagang. Dengan menggunakan transportasi itu, berarti mereka terpaksa sering pindah kapal. Martin juga menyebutkan perkiraan rute mereka, perjalanan membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di Nusantara ke Aceh, yang merupakan pelabuhan terakhir di Indonesia. Oleh karena itu, dijuluki Serambi Mekah, di mana mereka menunggu kapal ke India. Kemudian di India, mereka kemudian mencari kapal yang bisa membawa mereka ke Hadramaut, Yaman, atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini bisa memakan waktu hingga setengah tahun sekali jalan, bahkan lebih. Belum lagi, para haji harus berhadapan dengan bermacam-macam bahaya. Tidak jarang, perahu yang mereka tumpangi karam dan penumpangnya tenggelam atau terdampar di pantai tak dikenal. Ada haji yang semua harta bendanya dirampok oleh bajak laut atau malah awak perahu sendiri. Musafir yang sudah sampai ke tanah Arab pun belum tentu aman, karena di sana suku-suku Badui sering merampok rombongan yang menuju Mekah. Tidak jarang juga wabah penyakit melanda jemaah haji, di perjalanan maupun di tanah Arab. Dari sinilah kita tahu bahwa melaksanakan ibadah haji pada zaman itu bukanlah hal yang mudah. Namun, semangat naik haji orang Nusantara cukup dinilai tinggi. Namun, ada masanya semangat naik haji orang Indonesia menurun pada beberapa tahun menjelang dan beberapa tahun setelah kemerdekaan. Bahkan, pada waktu itu, menurut data yang dirilis Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah jemaah haji di Indonesia dalam seabad lebih tidak ada catatan jamaah haji yang berasal dari Indonesia. Sebagaimana diketahui, beberapa tahun menjelang dan setelah merdeka,
Indonesia tidak serta-merta mendapatkan keamanan serta pengakuan kedaulatan, apalagi kemakmuran. Penjajah Belanda yang membonceng tentara sekutu berusaha kembali ke Indonesia. Situasi semacam itu dihadapi bangsa Indonesia dengan perjuangan fisik, seperti pertempuran hingga diplomasi. Di antara gangguan keamanan yang terjadi setelah Indonesia merdeka adalah agresi militer Belanda I dan juga II. Nah, dalam situasi semacam itu, tokoh utama Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pernah mengeluarkan fatwa tidak wajib beribadah haji ketika negara dalam keadaan perang. Fatwa tersebut kemudian menjadi maklumat Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 yang menyatakan bahwa ibadah haji dihentikan selama negara dalam keadaan genting. Lalu, pada tahun 1950, salah seorang tokoh NU, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, menjadi Menteri Agama. Salah satu urusan yang ditangani putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu adalah penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 1952, jamaah calon haji di Indonesia sampai membludak dalam ukuran masa itu. Dalam laporan Kementerian Agama tahun 1952, Indonesia mengantongi calon jamaah haji sebanyak 14.000 orang. Padahal, perjalanan waktu itu masih belum jauh berbeda pada masa-masa sebelumnya. Sangat tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup panjang karena masih menggunakan kapal laut. Padahal, pada tahun itu, untuk pertama kalinya Indonesia memberlakukan perjalanan haji dengan menggunakan pesawat terbang. Namun, ongkosnya 2 kali lipat lebih mahal daripada perjalanan laut. Waktu itu, ongkos naik haji dengan menggunakan kapal laut adalah 7.500, sementara pesawat terbang adalah 16.691. Oleh karena itu, perbedaan jumlah antara yang menggunakan kapal laut dan juga pesawat terbang sangat jauh, yaitu 14.031 orang banding dengan 293 orang saja yang naik pesawat terbang. Sekian sejarah singkat mengenai asal mula haji pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam hingga sampai sejarah haji di Indonesia. Begitu luar biasa pengorbanan para jamaah haji terdahulu untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga kita semua yang ingin melaksanakan ibadah haji bisa segera dilancarkan serta dimudahkan jalannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.